Bukan soal gaji. Bukan soal Iya, gaji. bukan soal gaji. Mau UMR mau ini. Iya. Dia tinggal petik, tinggal panen. Iya. Dari kerja orang tua kita. Dari kerja orang tua kita. Iya. Take 2. Halo, ketemu lagi bareng kami di acara Gibah Bersama Kami. Iya. Nah, di episode kali ini kami akan menggibah satu satu tanggapan dari Nabila Rizfa Izazati berjudul eksploitasi pekerja magang di startup bisa terjadi karena aturan hukum yang ketinggalan zaman. Gimana nih Mbak Mas gibahnya? Dimulai dari Gua mulai ya. Ini artikel di mana terbit? Iya, artikel ini terbit di theconversation.com tanggal berapa ya? 26 Maret 2021. Judulnya itu tadi, eksploitasi pekerja magang di startup bisa terjadi karena aturan hukum yang ketinggalan zaman. Penulisnya nih Nabila Rizfa Izati. Dalam keterangannya aku lihat di website itu adalah Lecturer of Labor Law Universitas Gajah Mada, dosen Hukum ketenagakerjaan. Perburuan atau ketenagakerjaan, terserah. Saya sih lebih suka nerjemahkan labor itu buruh. Oke. Perburuhan mungkin barangkali ya. Dalam artikel ini menurutku aku coba kasih kayak ringkasan satu paragraf ya, biar kita coba memahami dia dulu sebelum kita gibah. Kelihatannya itu lebih fair kan, kita baca, coba pahami dan baru kita sampaikan gibah atau kritik. Menurutku tulisan ini menyampaikan kondisi buruh magang di ruang guru yang memiliki kerja dengan beban berat namun bayarannya seadanya. Kondisi ini kemudian dipakai oleh penulis atau tulisan itu untuk menjelaskan betapa rawannya pemagang di perusahaan startup. Dan aturan yang belum ada soal magang di startup diidentifikasi sebagai ruang bagi perusahaan untuk mendapatkan pekerja dari pemagang, tetapi bayarannya kecil. Dan solusi terhadap kondisi seperti ini menurut tulisan atau penulisnya adalah perlunya ada peraturan atau hukum yang melindungi para pemagang. Kelihatannya itu kayak intisari tulisan ini, benar nggak? Ya. Tapi menurutku ada beberapa masalah dalam tulisan ini, terutama istilah yang tidak dibuka atau tidak dijelaskan secara eksplisit oleh tulisan atau penulisnya. Seolah-olah orang membaca satu kata tertentu memiliki pemahaman yang sama, padahal kan enggak. Setiap orang tuh punya pemahaman sendiri-sendiri soal satu kata, karena ini menyangkut sejarah bagaimana orang berjumpa dengan satu kata. Kata yang saya maksud di sini adalah kata eksploitasi misalnya, dan barangkali buruh murah. Ini menurutku tidak dijelaskan secara eksplisit apa maksudnya atau apa maksud tulisan ini atau penulisnya. Dan menurutku, atau coba kita diskusikan nanti, semoga kita bisa diskusikan dengan baik. Menurutku kalau satu terminologi atau istilah tidak dijelaskan, itu bisa berdampak terhadap solusi seperti apa yang muncul. Jadi harus jelas menurutku istilah-istilah seperti itu. Aku bisa bacakan satu kutipan dari tulisan ini misalnya. Namun jika perusahaannya berniat mengeksploitasi, alih-alih dipekerjakan dengan layak, sangat mungkin mereka dipekerjakan selayaknya buruh murah yang bisa saja digaji sangat rendah atau tidak digaji sama sekali, padahal beban kerjanya tidak kalah dengan pekerja penuh waktu. Nah, ini yang aku maksud tadi, misalnya dua kata yang tidak dijelaskan, eksploitasi dan buruh murah. Aku bisa mulai dari eksploitasi misalnya. Apa makna eksploitasi di situ? Dapat nggak? Kalau menurutku tidak begitu jelas, karena ada konsep dipekerjakan dengan layak juga kan. Kalau kita coba tebak dari
konstruksi kalimat-kalimat dalam tulisan itu, kira-kira dieksploitasi maksudnya adalah dipekerjakan dengan beban kerja berat, namun bayarannya sedikit. Ya. Itu kalau kita mengacu ke konteks bagaimana kata eksploitasi dipakai dalam tulisan itu, yang dalam hal itu yang dibayar sedikit adalah pekerja magang. Tapi menurutku ini definisi seperti itu kurang konseptual dan jelas dalam tulisan itu dia tidak sebutkan dia mengacu kemana. Jadi sah menurutku kalau kita bilang tidak konseptual karena dia tidak jelaskan kemana dia mengacu. Nggak nyebut acuannya ya. Iya, dia tidak menyebutkan secara eksplisit eksploitasi maksud saya ini, dan dia tidak sebutkan juga secara eksplisit dia mengacu kemana ketika memakai kata itu. Ya, referensinya. Iya, referensinya. Iya. Sehingga itu bisa dibilang kalau konsep tulisan itu tidak membekali dirinya dengan konsep yang agak jelas. Saya bisa sebutkan misalnya studi-studi kritis soal buruh sekarang, dan barangkali sejak dulu seabad yang lalu selalu menyebutkan bahwa eksploitasi adalah proses perampasan nilai lebih dari buruh oleh kapitalis atau pemilik modal. Misalnya begini, dalam sebuah pabrik misalnya, seorang buruh sebenarnya cuma perlu bekerja 5 jam per hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau ini biasanya disebut biaya untuk reproduksi. Ini disebut jam kerja perlu, waktu kerja perlu. Tapi kenyataannya seorang buruh bisa saja bekerja 8 jam sehari dalam pabrik. Jadi yang 3 jam lagi itu dinamakan kerja lebih. Nah, kapitalis hanya membayar buruh sebesar setara dengan upah 5 jam kerja. Yang sisanya yang 3 jam kerja tidak dibayar. Dan ini yang dirampas oleh kapitalis menjadi nilai lebih. Ini yang disebut eksploitasi. Kalau saya memahaminya mengacu kepada studi kapitalisme kritis. Nah, dari konsep seperti itu, maka relasi kapitalis buruh dalam industri, termasuk di sini industri startup yang sedang berkembang seperti ruang guru yang dia bahas, itu tidak bisa tidak, itu selalu adalah suatu proses eksploitasi buruh oleh kapitalis. Karena adanya proses eksploitasi ini adalah satu-satunya jaminan yang membuat proses industri atau perusahaan-perusahaan itu tetap berjalan. Karena kalau tidak ada eksploitasi nilai lebih dari waktu kerja lebih buruh, maka kapitalis tidak ada pemasukannya. Nah, dari konsepsi seperti itu, kita bisa melihat bahwa sebuah pekerjaan yang layak dalam tanda petik seperti yang saya bacakan tadi, yang dia sampaikan dalam tulisan itu sebenarnya sebuah proses eksploitasi juga. Jadi apa yang dia maksud sebuah pekerjaan yang layak dengan gaji yang layak, itu di dalam industri, dalam dunia kapitalisme itu tetap satu proses eksploitasi. Tapi dia karena tidak melakukan pembedaan konseptual secara clear, tidak bisa melihat itu. Nah, eksploitasi kemudian maknanya menjadi kabur karena ada satu kompartemen yang sebenarnya eksploitasi juga dia sebut layak. Dia haluskan menjadi layak, pekerjaan yang layak. Padahal itu eksploitasi. Itu eksploitasi. Itu menurutku menyesatkan itu. Secara konseptual. Karena dia tadi nggak mengacu kemana itu. Dia nggak jelaskan dia mengacu kemana. Dia mengacu kemana ketika ngomong memakai kata eksploitasi. Itu menurutku soal kata pertama itu. Kecuali kalau dia tadi pakai menyebutkan acuannya. Kita lacak acuannya, kita coba lihat kan. Terus yang kedua itu kan tadi kan dia ngomong buruh murah kan, buruh murah yang katamu tadi. Nah itu juga nyambung dari eksploitasi yang tidak jelas maknanya di sini. Tapi kalau buruh murah ini di sini dia sebutkan, mungkin yang dimaksud dia adalah yang bisa saja digaji sangat rendah atau tidak digaji sama sekali. Orang magang biasa begitu. Padahal beban kerjanya tidak kalah dengan pekerja penuh waktu. Ini mungkin kan yang dimaksud dia. Iya. Kalau kita baca tulisan itu kan. Nah itu juga
definisi buruh murah ini, murah itu ukurannya apa? Kalau ukurannya adalah upah minimum regional, nah itu kan yang namanya aja upah minimum, upah yang minim gitu loh. Ya buat kita hidup minim. Misalnya kita digaji setara UMR, artinya kita harus hidup minim gitu, sebatas itu saja. Itu lalu sangat rendah ini berarti bagaimana? Apakah dia UMR minim atau lebih rendah dari itu mungkin? Itu kan dia nggak jelaskan. Terus juga yang dimaksud murah itu, misalnya seorang yang dia sudah lulus kuliah misalnya lalu bekerja terus digaji setara UMR, padahal biaya untuk dia bisa memiliki skill yang dipakai oleh startup itu misalnya startup itu kan itu nggak dihitung sama si startupnya itu, maksudnya gitu dia digaji UMR pun itu tetap rendah, tetap kurang sebenarnya karena kan dia sekolah SD, SMP, SMA, kuliah itu berapa makan dari SD, SMA, kuliah itu untuk orang pintar punya skill kan makan harus bergizi oke lah, kamu nggak bisa makan nasi sama garam aja nggak bisa menguasai skill itu. Iya, maksudnya begitu. Orang kalau malnutrisi juga bergerak aja nggak bisa, makanya gizi itu harus oke. Terus belum lagi dia belajar ini itu, misalnya belajar bahasa Inggris autodidak pakai internet, bayar internet dari mana kan gitu. Terus mau belajar apa lagi, skill apa ini itu, banyak lah skill. Kalau ruang guru tuh kan yang orang magang biasanya kan pekerja yang mengajar itu, kalau nggak salah ya. Itu kan mereka kuliah di kayak universitas yang pendidikan itu kan. Itu kan juga bayar, kuliah dimanapun tetap kita bayar lah. Dan UKT nggak murah pula. Pandemi gini mana diskon UKT kan enggak. Itu biaya. Dan kalau misalnya kita digaji UMR untuk hidup kita, misalnya aku digaji UMR per hari ini, itu kan biaya yang keluarkan untuk yang dikeluarkan orang tua aku dari dulu kemana gitu. Mereka nggak menukar itu, meskipun aku digaji UMR, ya tetap aja sebenarnya ada hal yang dihutang oleh. Dan itu bukan perusahaan startup aja kan, maksudnya semua perusahaan, semua industri kayaknya begitu deh. Dia petik aja buruh-buruh ini setelah siap kerja kan. Iya, dia memetik. Itu namanya buruh murah menurutku. Bukan soal gaji. Soal gaji. Mau UMR mau ini. Dia tinggal petik, tinggal panen. Dari kerja orang tua kita. Dari kerja orang tua kita. Nah itu definisi buruh murah yang berkembang dalam studi-studi kritis perburuhan sekarang kayaknya. Nah dia tapi nggak jelaskan di sini yang dimaksud murah itu apa. Mungkin ya itu tadi di bawah UMR, kata dia di bawah UMR itu murah, digaji sangat rendah dengan beban kerja yang sangat tinggi. Gitu. Nah konsep yang tidak dijelaskan secara eksplisit seperti ini berdampak terhadap solusi. Misalnya dia bilang solusinya adalah apa dia bilang? Melindungi peraturan hukum yang melindungi pemagang. Solusinya dia. Kalau kita bicara baik pemagang, pekerja tetap, semuanya adalah proses eksploitasi, maka mungkin goalnya bukan soal undang-undang, tapi bagaimana mengakhiri relasi eksploitatif kapitalis dan buruh kan. Nah, itu yang lebih mengena, lebih mendasar. Iya, cara kita memandang satu hal yang berbeda pasti akan menghasilkan solusinya yang beda juga ya. Iya, konsep-konsep yang tidak dijelaskan itu bikin solusinya berbeda. Itulah. Iya, jadi iya itu. Coba deh lihat keluhan-keluhan para pekerja itu sehari-hari. Aku tua di jalan,
itu bukannya apa itu kalau nggak eksploitasi. Tua di jalan padahal dia juga digaji misalnya dalam ukurannya yang dalam ukuran siapa aku nggak tahu, ini referensinya kita pakai apa. Dalam ukuran ekonomi sekarang mungkin digaji UMR itu layak, tapi dia tua di jalan, waktunya habis, ini bukankah itu juga eksploitasi kan gitu. Aku startup misalnya harus bekerja ya mungkin lebih keras lagi ya, karena kan dia bisa tengah malam bekerja, bisa remote, bisa lewat online ya. Ya kalau yang dilindungi cuma itu, gimana yang lain? Ya itulah, semoga kita gibah ini ada gunanya lah. Iya, Ibu dosen begitu tadi. Iya, semoga barokah, Gi.